Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya ingin sharing sedikit dengan teman-teman mengenai bagaimana kita bisa menjaga atau melindungi keuangan kita, gitu ya, dari kondisi-kondisi yang kita tidak harapkan. Ya, menurut saya teman-teman, em, penghasilan yang kita miliki itu harus kita jaga, teman-teman. Ya, pengeluaran ya kita kelola supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Nah, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman bagaimana kita adalah seorang pekerja atau seorang yang berbisnis melindungi penghasilan kita atau menjaga penghasilan kita tetap ada dalam kondisi apapun, baik itu kita masih ada, baik itu kita masih sehat, ataupun saat kita sudah tidak sehat dan saat kita sudah tidak ada lagi bersama dengan keluarga kita. Ya, kenapa kok penghasilan harus dijaga? Ya tentunya ada atau tidak ada kita, keluarga kita harus tetap hidup, bukan? Anak-anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, tentunya juga harus tetap sekolah sampai selesai, bukan? Karena kita berharap bahwa satu saat anak-anak kita mempunyai masa depan yang baik. Setuju ya, teman-teman ya? Nah, yuk, mari kita simak ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada sedikit gambaran, saya ilustrasikan. Kita sebagai pemberi nafkah, ya entah itu sudah berkeluarga atau masih belum berkeluarga, semua orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, ya, mendapatkan income atau uang, gitu ya. Nah, penghasilan kita sudah punya pos-posnya nih untuk kebutuhan pasangan, untuk cicilan KPR, untuk bayar tagihan listrik, tagihan air, untuk cicilan kendaraan, mobil, untuk asuransi kesehatan, ya kita bayar premi asuransi kesehatan, untuk memberikan bulanan kepada orang tua, karena hari ini kan banyak sekali namanya generasi sandwich ya. Generasi sandwich itu artinya kita itu berada di tengah-tengah, orang tua yang harus kita hidupi dan juga keluarga kita sendiri. Ya ini kita sebut generasi sandwich gitu ya. Jadi banyak orang yang di atas kita dan di bawah kita ini tergantung kepada kita sebagai sumber pemberi nafkah. Ya, kita mungkin juga punya hobi kita atau kita punya cicilan motor atau gadget, teman-teman ya. Gadget. Terus habis itu kita juga menyisihkan dari penghasilan kita ini sebagai tabungan, gitu ya. Nah, kita juga sisihkan untuk pendidikan anak kita untuk masa depannya ya, dan juga kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, semua ini teman-teman ya, bisa saja tiba-tiba hilang karena beberapa hal, gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan penghasilan seseorang itu tiba-tiba hilang, teman-teman? Ya, yang pertama, kalau menurut saya bisa jadi di PHK, betul ya. Yang kedua bisa jadi karena kalau pas ada waktu usaha sendiri ditipu orang, gitu ya, sehingga kehilangan income-nya. Ya, seseorang bisa kehilangan income-nya. Namun saat orang di PHK ditipu orang, selama orang itu masih sehat, masih bisa diupayakan lagi nggak untuk bekerja? Tentu bisa, betul ya. Nah, ada dua hal lagi, teman-teman ya. Yang pertama adalah karena sakit serius, nggak bisa bekerja lagi, seperti stroke, kanker, jantung mungkin, itu nggak mungkin bisa bekerja, nggak mungkin bisa bekerja lagi dalam waktu yang dekat. Perlu waktu penyembuhan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga menyebabkan seseorang bisa kehilangan potensi income-nya atau penghasilannya. Ya, yang kedua karena orang ini sudah pulang lebih dulu kepada Sang Pencipta lebih cepat. Ya, maka orang ini berpotensi untuk kehilangan penghasilannya. Nah, seperti contoh di gambar ini, teman-teman ya. Gambar tadi ya, seperti yang teman-teman lihat tadi. Nah, seandainya penghasilan itu hilang, teman-teman, ya, apa yang terjadi? Sebentar. Apa yang terjadi pada waktu penghasilan ini hilang? Bagaimana kita memenuhi semua kebutuhan yang sudah tercipta, termasuk bagaimana kita membayar premi asuransi kesehatan kita. Betul nggak? Nah, mau nggak mau kan harus ditambal. Kita harus tambal nih, teman-teman. Ya, kita harus tambal supaya kebutuhan-kebutuhan tadi tetap terpenuhi.
ya premi asuransi kesehatan juga tetap terbayar sehingga masih dapat digunakan untuk pengobatan. Betul ya. Mobil, cicilan rumah, kebutuhan pendidikan anak tetap bisa dibayarkan pada waktu kita sudah tidak produktif lagi, kita sudah tidak menghasilkan lagi. Nah, gimana caranya teman-teman ya? Nah, di sini saya mau sharing kan ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan dana darurat ya. Nah, contoh teman-teman ya. Saat seseorang tadi kehilangan income-nya ya. Kehilangan income-nya dan harus butuh berobat dalam jangka waktu yang cukup panjang karena penyakitnya cukup serius. Katakanlah untuk memenuhi kebutuhan di masa depan butuh 5-10 tahun income yang harus disediakan. Misalkan pengeluarannya 10 juta. Ya. Per tahun 120 juta. 10 tahun berarti kurang lebih 1 miliar ya, 1,2 miliar ya yang dibutuhkan. Nah, sekarang saya mau nanya. Di saat kita sehat, kita mau pinjam orang, mau pinjam 1,2 miliar, mau pinjam 1-2 miliar ya. Itu nggak gampang, teman-teman. Betul ya? Nggak gampang. Ya, apalagi dalam kondisi nggak sehat gitu ya. Siapa yang mau minjemin? Ya. Itu yang pertama. Dan hutang, teman-teman harus tahu, kalaupun ada yang ngutangi, hutang itu ada namanya, teman-teman ya. Saat kita masih hidup, hutang itu punya jangka waktu, jangka pendek dan jangka panjang. Saat seseorang sudah nggak ada, hutang jadi satu nama, yaitu hutang jatuh tempo. Itu yang pertama. Yang kedua, minta sumbangan. Minta sumbangan bisa dipastikan nggak? Nggak bisa, teman-teman. Ya, kayak sumbangan, ayo kita bisa yang di sosial media, ya itu kita nggak bisa pastikan ya. Benar-benar berdasarkan belas kasihan dari masyarakat, gitu ya. Bagaimana kita bisa memastikan untuk bisa dapat 1,2 miliar dengan sumbangan? Nggak bisa, teman-teman. Ya. Yang ketiga dengan cara menjual apa yang kita miliki. Kalau punya rumah ya berarti harus jual cepat, gitu ya, harus dilikuidkan cepat, gitu ya. Contoh waktu itu kejadian orang tua saya, papa saya, yang tahun 2004 kena kanker liver. Dalam waktu 4 bulan, menghabiskan satu rumah yang harus dijual cepat karena biayanya cukup banyak untuk keluar masuk rumah sakit, teman-teman. Ya, ini pengalaman pribadi saya, gitu ya. Jadi dari pengalaman ini saya belajar bagaimana untuk mengelola dan menjaga keuangan saya, gitu ya. Selain saya juga bekerja. Nah, bayangin pada waktu rumah masih cicilan ya, masih cicilan kayak tadi, cicilan KPR, terus kendaraan juga masih cicilan, anak masih sekolah gitu ya. Bayangin saat sumber penghasilan ini mampet dan rumah harus disita, sedangkan kita itu adalah rumah kita satu-satunya yang kita harus tinggal di sana dalam masa perawatan kita, pengobatan kita. Betapa hati ini rasanya kayak udah jatuh tertimpa tangga, ya, kayak musibah bertubi-tubi, ya. Nah, kalau ada yang dijual, itu pun juga harus dijual cepat untuk memenuhi kebutuhan tadi. Kalau nggak ada yang dijual, ya gimana, teman-teman? Ya. Terus tabungan, ya katakanlah tabungan kalau kebutuhan kita 1-2 miliar. Katakanlah kita rutin nih nabung sebulan 1 juta, misalkan. Pengeluaran 10 juta, kita nabung 1 juta. Masuk akal dong. Betul ya? Nah, kalau kita nabung 1 juta per bulan, setahun 12 juta. 10 tahun 120 juta, perlu 100 tahun untuk dapat memiliki 1,2 miliar, teman-teman. Ya. Nah, sedangkan umur kita sekarang berapa? Nah, saya pikir cara ini kurang masuk akal ya, teman-teman ya. Untuk menciptakan dana darurat secara instan gitu ya. Nah, tapi hari ini teman-teman nggak perlu khawatir. Karena di Prudential kita punya sebuah rekening di mana rekening ini memastikan pada waktu dibutuhkan 1,2 miliar itu akan terjadi secara instan, gitu ya, akan diberikan oleh Prudential secara instan, ya. Kita punya rekening untuk pengganti penghasilan, gitu ya. Sama, kita nyisikan katakanlah 1 juta per bulan, ya, 1 juta per bulan. Katakanlah baru 1 tahun, baru store 12 juta, dan pada waktu terjadi resiko entah itu tutup usia atau sakit serius seperti kanker, stroke jantung, maka dana darurat dalam jumlah besar itu akan langsung cair kepada penerima manfaat. Ya, penerima manfaatnya bisa kita sendiri, ya, sebagai nasabah saat kita masih hidup, atau kepada ahli waris atau penerima manfaat, yaitu pasangan kita, ya.
Nah, kelebihannya adalah kelebihan kontrak ini, rekening ini, teman-teman ya. Kalau kita punya hutang di bank nih misalkan, ya kita punya hutang di bank atau di sebuah institusi. Nah, pada waktu seseorang misalkan tutup usia, gitu ya. Nah, harta yang dimiliki orang ini kan menjadi harta waris. Ya, saat penerima waris itu mau menerima hartanya, harta waris, maka otomatis semua hutang juga akan menjadi tanggung jawab si penerima warisan. Ya, kalau nggak mau terima hutangnya, jangan terima warisannya. Ya, jadi kalau hutangnya lebih besar daripada apa hartanya, maka bisa jadi asetnya habis, gitu ya. Nah, rekening ini, teman-teman, pada waktu diterima oleh ahli waris atau penerima manfaat, tidak ada pihak institusi manapun yang dapat atau berhak untuk memotong langsung dipotong hutang. Ya, jadi rekening ini sifatnya sangat liquid dan menyediakan dalam jumlah besar dengan effort yang sangat ringan gitu ya, yang sangat murah gitu teman-teman ya. Jadi rekening ini adalah rekening untuk memang kita fungsikan sebagai pengganti penghasilan yang kita butuhkan di saat kita sudah tidak produktif lagi, kita sudah tidak dapat bekerja lagi. Ya, untuk detailnya teman-teman ya, saya ada taruh nomor telepon saya di deskripsi. Silakan hubungi saya untuk jika teman-teman mau berdiskusi lebih spesifik, lebih detail mengenai program untuk pengganti penghasilan ini. Ya, jangan lupa klik, share, subscribe, dan sebarkan sebanyak mungkin rekan, saudara, teman-teman kalian yang kalian kenal, sehingga video ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.